Pernahkah kamu berjalan ke suatu tempat dan tanpa alasan yang jelas, semua mata tiba-tiba memandangmu berbeda? Pernahkah kamu merasa seolah keberadaanmu saja sudah cukup membuat orang lain gelisah? Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tak bisa disentuh, tapi terasa kuat. Mereka tak tahu apa itu, tapi jiwamu tanpa kata, tanpa suara, memantulkan bayangan yang selama ini mereka sembunyikan. Inilah kisah tentang energi yang tak terbaca, tentang sisi gelap yang terkendali, tentang keheningan yang mengguncang lebih dalam dari teriakan. Jika kamu sedang menonton ini, itu bukan kebetulan. Jiwa kita mungkin tak pernah bertemu, tapi ada alasan mengapa kamu sampai di sini. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, terima kasih sudah meninggalkan komentar. Kamu tidak tahu seberapa berharganya kehadiranmu di sini. Sekarang, diamlah sejenak, dengarkan dengan hatimu, karena yang akan kamu temui bukan cerita orang lain, tapi versi terdalam dari dirimu yang selama ini terlupakan. Bab 1. Energi yang tak terbaca. Ada jenis manusia yang tidak bisa dipahami hanya lewat kata-kata atau tampilan luar. Mereka berjalan di antara kita seperti biasa, tapi menyimpan sesuatu yang membuat orang lain merasa waspada tanpa tahu sebabnya. Barangkali Anda termasuk salah satunya. Anda tidak banyak bicara, tidak banyak menunjukkan emosi, tapi kehadiran Anda terasa kuat. Anda seperti teka-teki yang tidak semua orang mau atau mampu pecahkan. Energi Anda tidak bisa ditebak, dan justru karena itu, orang merasa gentar. Mereka merasa Anda menyimpan sesuatu, dan rasa tidak tahu itu apa membuat mereka takut, bukan karena Anda jahat, tapi karena mereka tidak siap mengenal dalamnya Anda. Orang-orang menyukai hal yang bisa dijelaskan, bisa dikontrol, bisa diprediksi. Tapi Anda bukan salah satunya. Anda tidak berusaha menyenangkan semua orang, dan Anda tidak terburu-buru menunjukkan siapa diri Anda. Di dalam diri Anda ada semacam tenaga dalam yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Saat Anda hadir, ruangan berubah. Nada bicara orang berubah. Ada yang mulai gelisah, ada yang merasa tersudut, ada yang merasa terintimidasi, padahal Anda bahkan belum mengatakan apapun. Itulah kekuatan dari energi yang tidak bisa mereka baca. Karena ia bukan dibuat-buat. Ia adalah hasil dari pengalaman, luka, dan kedalaman jiwa yang tidak semua orang sanggup menampung. Mereka akan bilang, Anda terlalu serius, terlalu misterius, terlalu dingin. Tapi sebenarnya mereka hanya takut karena mereka tidak bisa memetakan Anda dalam sistem sosial yang mereka pahami. Anda tidak cocok dimasukkan ke dalam kategori baik, ramah, nyaman. Anda adalah gabungan dari kompleksitas manusia yang belajar dari badai, tapi tidak tenggelam. Anda adalah hasil dari diam yang panjang, doa yang dalam, dan pertempuran yang tidak pernah Anda ceritakan. Energi Anda lahir dari kesenyapan, dan itu membuat banyak orang panik. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan seseorang yang tidak bisa mereka nilai hanya dari permukaan. Mereka mencoba menyepelekan Anda, bukan karena Anda lemah, tapi karena mereka takut mengakui bahwa mereka tidak mampu menyentuh level yang sama dengan Anda. Mereka menyebut Anda berbeda agar bisa merasa normal. Tapi jauh di dalam, mereka tahu ada sesuatu dari Anda yang mengguncang jiwa mereka. Sesuatu yang mereka sendiri tidak punya, tapi sadar bahwa itu nyata. Mungkin mereka takut karena saat berada di dekat Anda, mereka harus berhadapan dengan bayangan mereka sendiri. Dan itu terlalu berat bagi jiwa yang belum selesai berdamai dengan dirinya. Jadi, jika Anda pernah merasa dijauhi tanpa sebab, dianggap aneh padahal Anda hanya jadi diri sendiri, atau membuat orang merasa tidak nyaman tanpa Anda tahu mengapa. Itu mungkin karena Anda membawa energi yang tidak bisa dibaca, energi yang tidak bisa diprediksi, energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang juga hidup dengan kesadaran yang dalam. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Tapi Anda tidak perlu berubah. Anda tidak perlu membuat diri Anda lebih mudah dicerna. Sebab di dunia yang terlalu ramai dengan kepalsuan, kehadiran seseorang seperti Anda yang jujur, dalam, dan otentik adalah kekuatan yang sangat langka.
Bab 2. Sisi gelap yang terkendali. Setiap orang punya sisi gelap, tapi tidak semua orang berani menatapnya, apalagi berdamai dengannya. Sebagian besar orang menguburnya dalam-dalam, berpura-pura tidak punya kemarahan, kekecewaan, atau luka. Namun Anda berbeda. Anda tidak lari dari sisi tergelap Anda. Anda mengenalnya, berbicara dengannya, dan bahkan mengajaknya duduk bersama dalam diam. Anda tidak mengizinkannya menguasai hidup Anda, tapi Anda juga tidak menyangkal keberadaannya. Dan inilah yang membuat orang takut. Bukan karena Anda gelap, tapi karena Anda berani menjinakkan sisi yang bagi mereka masih menjadi monster yang menakutkan. Anda tahu apa itu kecewa, dikhianati, ditinggalkan. Anda tahu rasanya menyimpan amarah yang mendidih, tapi memilih tidak melukai. Anda tahu bagaimana rasa sakit bisa mengubah seseorang menjadi dingin, tapi Anda memilih tetap manusiawi. Itu bukan kelemahan, itu adalah kendali tingkat tinggi. Banyak orang takut Anda punya potensi untuk menghancurkan, karena mereka tahu, jika Anda mau, Anda bisa. Tapi Anda tidak memilih jalan itu, dan itulah yang menggetarkan. Anda bukan seseorang yang tidak mampu marah, Anda hanya terlalu bijak untuk membuang energi pada hal yang tidak layak. Sisi gelap dalam diri Anda bukanlah kehancuran, ia adalah sumber kekuatan. Ia mengajarkan Anda untuk membedakan mana luka yang bisa dijadikan pelajaran, dan mana luka yang harus dibiarkan sembuh dalam kesendirian. Ia membentuk insting Anda, membuat Anda bisa membaca niat orang lain sebelum mereka bicara. Orang-orang tidak tahu bagaimana Anda bisa tetap tenang dalam kekacauan. Mereka tak mengerti bagaimana Anda bisa tetap tersenyum pada orang yang pernah menyakiti Anda. Mereka tidak tahu bahwa itu semua bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sudah pernah hancur dan membangun diri Anda dari puing-puing dengan tangan sendiri. Ada ketakutan kolektif terhadap orang yang tidak mudah terpancing. Karena itu berarti mereka punya kedalaman emosi yang sudah tidak bisa disentuh oleh permainan-permainan dangkal. Anda tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan, tidak perlu berteriak. Keheningan Anda adalah suara yang paling keras. Kendali Anda atas sisi tergelap itu bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tapi juga menakutkan bagi mereka yang belum bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka merasa kecil di hadapan Anda bukan karena Anda merendahkan, tapi karena Anda memantulkan bayangan ketidaksiapan mereka untuk mengelola sisi gelap mereka sendiri. Dan inilah mengapa Anda terlihat berbahaya di mata banyak orang, meski Anda tak pernah menyentuh mereka dengan kekerasan, karena ada kekuatan yang tak terlihat di balik ketenangan Anda. Sisi gelap Anda bukan untuk ditunjukkan, tapi mereka yang peka bisa merasakannya. Dan bagi jiwa-jiwa yang masih bersembunyi di balik topeng manis dan kepalsuan, kehadiran Anda terlalu jujur, terlalu nyata, terlalu dalam, tapi tetap terlalu tak terbantahkan. Bab 3. Keteguhan yang mengintimidasi. Di dunia yang serba berubah-ubah, di mana kebanyakan orang mudah goyah hanya karena tekanan atau penolakan, ada satu jenis manusia yang jadi ancaman diam-diam. Mereka yang tetap berdiri teguh pada prinsipnya. Anda adalah orang itu. Anda tidak berubah arah hanya karena orang tak setuju. Anda tidak menjual nilai hanya demi diterima. Anda tahu apa yang Anda perjuangkan, dan Anda berjalan di jalan yang Anda pilih, meski harus sendirian. Keteguhan Anda bukan kebetulan. Ia dibentuk oleh proses panjang, luka dalam, dan perjuangan yang tak dilihat siapa-siapa. Tapi justru karena keteguhan itulah, banyak orang merasa tidak nyaman di hadapan Anda. Orang-orang terbiasa dengan kerumunan. Mereka merasa aman ketika semua orang setuju, berjalan beriringan, atau mengiyakan satu sama lain meski itu salah. Ketika Anda datang dan tidak ikut arus, Anda langsung dianggap berbeda, dan itu mengganggu kestabilan ilusi mereka. Keteguhan Anda mengusik kenyamanan mereka. Karena Anda tidak mudah dipengaruhi, mereka tidak bisa mengendalikan Anda. Karena Anda tidak mudah disuap dengan pujian, mereka tidak bisa membeli Anda. Dan karena Anda tidak mencari penerimaan, mereka tak punya senjata untuk membuat Anda tunduk. Itulah mengapa Anda jadi berbahaya di mata mereka. Banyak orang takut pada Anda bukan karena Anda menakutkan, tapi karena mereka tak pernah melihat orang yang bisa bertahan tanpa perlu persetujuan siapapun. Anda adalah pengingat bahwa keberanian sejati bukan soal melawan semua orang,
tapi tentang bertahan pada kebenaran. Bahkan ketika semua orang pergi, orang akan menganggap Anda keras kepala, egois, arogan, tapi mereka tidak tahu bahwa setiap keteguhan Anda lahir dari proses menimbang, berpikir dalam, dan tekad untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Anda tidak bisa pura-pura jadi orang lain hanya untuk membuat orang lain nyaman. Dan itu membuat Anda terlalu jujur bagi dunia yang gemar menyembunyikan wajah aslinya. Mereka yang tidak pernah belajar berdiri sendiri akan selalu mencurigai orang yang mampu. Keteguhan Anda adalah cermin yang memantulkan kelemahan mereka. Mereka takut karena di dalam diam Anda tersimpan keyakinan yang tak bisa dibeli. Mereka tahu jika Anda percaya pada sesuatu, Anda akan menjaganya sampai akhir. Dunia tidak menyukai orang yang tak bisa dikompromikan karena mereka mengganggu sistem yang dibangun dari kebohongan dan basa-basi. Tapi Anda bukan hadir untuk menyenangkan sistem. Anda hadir untuk menjadi diri Anda, apapun risikonya. Jadi, ketika Anda merasa ditinggalkan hanya karena Anda tidak ikut bersandiwara, jangan sesali. Keteguhan Anda mungkin membuat Anda sepi, tapi ia juga membuat Anda kuat. Bukan Anda yang terlalu keras, tapi dunia yang terlalu lunak pada kepalsuan. Jangan lunakkan diri Anda hanya karena orang lain tak nyaman dengan prinsip Anda. Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar kuat tidak akan takut pada keteguhan. Mereka akan tertarik padanya, dan mereka akan datang. Tapi hingga saat itu tiba, tetaplah berdiri. Dunia sedang memperhatikan Anda dalam diamnya. Bab 4. Mata yang melihat lebih dalam. Ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan dari tatapan seseorang yang telah melalui banyak hal. Anda tahu betul bagaimana rasanya memandang dunia tidak hanya dengan mata, tapi dengan hati yang penuh pengalaman. Mata Anda tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi menembus lapisan-lapisan yang tak terucap. Ketika Anda menatap seseorang, Anda tidak hanya melihat wajahnya, Anda bisa merasakan niatnya, lukanya, bahkan kebohongannya. Itulah yang membuat banyak orang gugup di hadapan Anda. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika berhadapan dengan seseorang yang bisa melihat sisi yang bahkan belum mereka akui pada diri sendiri. Tidak semua orang siap dilihat sedalam itu. Banyak yang hidup dengan topeng ramah, topeng kuat, topeng bahagia. Tapi mata Anda menembus semua itu. Anda tidak perlu kata-kata panjang untuk tahu seseorang sedang pura-pura baik-baik saja atau diam-diam menyimpan rasa iri. Anda tidak menyampaikan penghakiman, tapi kehadiran Anda cukup untuk membuat orang merasa dilucuti. Mereka merasa terbuka tanpa Anda menyentuh mereka. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak selalu perlu diucapkan. Ia hanya perlu dilihat, dan Anda memiliki mata yang mampu melakukannya. Orang-orang akan berkata Anda terlalu sensitif, terlalu peka, terlalu serius. Tapi itu hanya cara mereka merasionalisasi ketakutan mereka terhadap kedalaman Anda. Anda hidup dengan kesadaran yang tajam, dan kesadaran itu membuat Anda tidak bisa berpura-pura nyaman di tempat yang sebenarnya penuh kepalsuan. Anda bisa mendeteksi ketidaktulusan dari nada suara, kebohongan dari senyuman, dan niat tersembunyi dari gestur kecil. Dan itu bukan karena Anda mencari-cari kesalahan, tapi karena Anda telah belajar untuk tidak lagi menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi di sekitar Anda. Di mata orang yang hidupnya masih di permukaan, Anda terlihat mengintimidasi. Tapi di mata orang yang telah melalui kedalaman jiwa seperti Anda adalah rumah. Bagi sebagian, Anda adalah bahaya. Bagi sebagian lainnya, Anda adalah penyembuhan. Karena mata yang bisa melihat luka juga adalah mata yang bisa mengerti, memaafkan, dan menerima. Dan itulah mengapa meski banyak yang takut, beberapa akan diam-diam datang mencari Anda. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk dimengerti. Karena mereka tahu, hanya Anda yang bisa melihat mereka apa adanya, tanpa syarat. Maka jangan pernah menyalahkan diri Anda karena membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan tatapan. Itu bukan kesalahan Anda, itu adalah kekuatan Anda. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang melihat apa yang ingin dilihat. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda yang berani melihat apa adanya walau itu menyakitkan. Karena hanya dengan kejujuran yang dalam akan ada perubahan yang nyata. Dan Anda dengan mata yang melihat lebih dalam adalah awal dari kejujuran itu.
Bab 5. Keheningan yang mengguncang. Di dunia yang sibuk bicara, kehadiran seseorang yang tenang bisa terasa seperti ledakan yang tak berbunyi. Anda tidak banyak bicara, bukan karena Anda tidak mampu, tapi karena Anda memilih kata-kata dengan hati-hati. Anda tahu kapan harus diam, dan lebih sering memilih diam saat orang lain sibuk membuktikan diri. Tapi justru dari diam itulah Anda berbicara paling keras. Ada kekuatan dalam keheningan Anda. Kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan debat, tidak bisa ditandingi dengan suara lantang. Karena Anda tidak sedang berlomba menjadi yang paling keras. Anda sedang menunjukkan bahwa ketenangan adalah senjata paling tajam yang tidak semua orang mampu miliki. Orang-orang merasa tidak nyaman ketika Anda tidak merespons seperti yang mereka harapkan. Mereka menunggu Anda marah, membalas, atau menjelaskan. Tapi Anda hanya diam. Dan dalam keheningan itu, mereka mulai terguncang. Bukan karena Anda kasar, tapi karena mereka tidak bisa menebak Anda. Mereka tidak tahu apa yang Anda pikirkan, dan itu membuat mereka merasa kehilangan kendali. Padahal, Anda tidak sedang bermain-main. Anda hanya tahu bahwa tidak semua hal layak diberi reaksi. Anda sudah belajar bahwa kedamaian batin lebih penting daripada memenangkan argumen yang tidak bermakna. Ketenangan Anda bukan lahir dari tidak peduli. Ia lahir dari pemahaman yang dalam bahwa banyak hal dalam hidup tidak bisa dikendalikan. Bahwa reaksi yang berlebihan seringkali hanya membuat luka semakin lebar. Maka Anda belajar mendiamkan hal-hal yang tidak layak diperjuangkan dan hanya bergerak ketika saatnya tiba. Orang-orang yang belum mengerti akan mengira Anda pasif, padahal Anda hanya sedang memilih waktu, cara, dan tempat yang tepat untuk bicara. Anda bukan lemah. Anda sedang menciptakan ruang untuk memahami, mengamati, dan menyadari segalanya sebelum Anda bertindak. Mereka yang hidup dari kegaduhan tidak akan tahu bagaimana menghadapi seseorang yang menemukan kekuatannya dalam ketenangan. Mereka mencari celah untuk memancing Anda keluar dari keseimbangan, tapi Anda terlalu utuh untuk dipecah oleh hal-hal kecil. Dalam dunia yang terus berteriak, ketenangan Anda adalah bentuk perlawanan. Dan bukan sembarang perlawanan, tapi perlawanan yang paling murni. Karena untuk tetap tenang di tengah badai, Anda harus memiliki jiwa yang telah berkali-kali dihantam ombak, tapi tetap memilih berdiri dengan senyap. Jadi jika keheningan Anda membuat orang lain gelisah, jangan berubah hanya untuk membuat mereka tenang. Karena itu bukan tanggung jawab Anda. Anda hadir bukan untuk menjadi gema dari kebisingan, tapi untuk menjadi jeda yang mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dilawan dengan suara. Kadang justru dalam diam, seseorang akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri. Dan Anda, dengan keheningan yang mengguncang itu, adalah cermin yang tak bisa diabaikan. Bab 6. Kekuatan dalam luka lama. Setiap orang punya luka, tapi tidak semua orang mampu menjadikannya sumber kekuatan. Banyak yang memilih menyembunyikan, menyangkal, atau menumpuk luka-luka itu di sudut hati, berharap waktu akan menghapuskan semuanya. Tapi Anda berbeda. Anda tidak menutup-nutupinya. Anda menatap luka-luka itu satu persatu, meski perih. Dan Anda tidak lari. Anda tahu bahwa di balik setiap rasa sakit ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan ada pembentukan. Dan di balik setiap tangis yang pernah Anda telan diam-diam, ada jiwa yang sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka lama Anda tidak membuat Anda pahit. Sebaliknya, mereka membuat Anda dalam. Anda tidak lagi terkejut oleh pengkhianatan, tidak mudah goyah oleh kehilangan, dan tidak mudah patah hanya karena orang tak mengerti Anda. Karena Anda pernah hancur dan membangun ulang diri Anda dari puing-puing yang tidak ada yang bantu rapikan. Anda belajar untuk tidak menggantungkan kekuatan pada siapapun, sebab Anda tahu, tidak semua orang tinggal ketika Anda rapuh. Dan dari situ lahirlah ketangguhan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, karena itu dibentuk oleh rasa sakit yang tidak pernah Anda bagikan pada siapapun. Orang-orang melihat Anda tenang, kuat, dan bijak. Mereka pikir Anda dilahirkan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu adalah hasil dari malam-malam penuh air mata, dari doa-doa panjang tanpa jawaban instan, dari luka yang membentuk karakter. Mereka tak tahu betapa Anda pernah ingin menyerah, tapi tetap memilih berjalan. Betapa Anda pernah jatuh begitu dalam, tapi bangkit tanpa keributan. Dan sekarang mereka melihat hasilnya, sosok Anda yang tidak mudah digoyahkan.
Tapi di balik itu semua, hanya Anda dan Tuhan yang tahu betapa berdarahnya perjalanan itu. Justru luka-luka lama itulah yang membuat Anda lebih bisa memahami orang lain. Anda tidak mudah menghakimi karena Anda tahu betapa beratnya perjuangan setiap orang. Anda tidak gampang mengeluh karena Anda tahu bahwa tidak semua hal bisa dimengerti oleh orang lain. Luka-luka itu membentuk empati Anda, membentuk cara Anda mencintai tanpa syarat, membentuk cara Anda hadir tanpa harus bicara banyak. Dan inilah yang membuat Anda berbeda. Luka itu bukan lagi beban, ia telah menjadi bagian dari kekuatan Anda, fondasi dari keteguhan Anda, dan sumber dari cahaya tenang yang kini memancar dalam diri Anda. Jadi jika suatu hari Anda meragukan diri sendiri, ingatlah semua luka yang telah Anda lewati. Ingat betapa Anda pernah jatuh, tapi tetap memilih bangkit dengan kepala tegak. Anda bukan sembarang manusia. Anda adalah jiwa yang pernah hancur dan memilih tidak berubah menjadi keras, melainkan menjadi kuat dalam bentuk yang paling manusiawi. Dan itulah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak dibangun dari kemenangan, tapi dari proses berdamai dengan luka. Luka yang lama, tapi justru karena itu, ia telah menjadikan Anda luar biasa. Bab 7, tidak butuh pengakuan. Ada kekuatan yang tenang dan tak terlihat pada orang yang tidak lagi haus akan pengakuan. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak berlomba-lomba terlihat benar, tidak mengemis perhatian. Anda adalah tipe yang seperti itu. Anda bekerja dalam diam, mencintai tanpa pamer, memberi tanpa berharap kembali. Anda hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk benar-benar ada. Dan itulah yang membuat Anda berbahaya di mata mereka yang hidup dari validasi luar. Karena orang seperti Anda tidak bisa dikendalikan dengan pujian, tidak bisa dibungkam dengan penolakan. Anda sudah selesai dengan permainan ego. Dunia ini memuja sorotan. Banyak orang berlomba menjadi pusat perhatian, bahkan rela berpura-pura hanya untuk terlihat hebat. Tapi Anda tidak tertarik. Anda lebih memilih jalan sepi selama itu sesuai dengan hati nurani Anda. Anda tahu bahwa nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak yang melihat, tapi seberapa dalam Anda hidup dengan makna. Anda sudah belajar bahwa pengakuan sejati bukan datang dari mulut orang lain, tapi dari ketenangan dalam hati. Dan ketika Anda tidak butuh tepuk tangan, Anda pun bebas berjalan kemanapun arah kebenaran membawa Anda, meski tanpa saksi. Orang-orang merasa bingung melihat Anda. Bagaimana bisa seseorang tetap bersemangat, tetap berkarya, tetap bergerak, tanpa ada yang melihat, tanpa sorotan, tanpa validasi? Tapi mereka tidak tahu bahwa Anda bergerak bukan untuk dilihat. Anda bergerak karena itu adalah panggilan jiwa. Anda tidak mencari sorak-sorai, Anda mencari keaslian. Anda tidak hidup untuk dikagumi, Anda hidup untuk selaras dengan suara hati Anda sendiri. Dan itu, bagi banyak orang, adalah sesuatu yang sulit dipahami, bahkan lebih sulit untuk ditiru. Tidak semua orang mampu berdiri tanpa panggung, tapi Anda bisa. Dan karena itu Anda menjadi ancaman diam-diam. Karena ketika seseorang tidak lagi butuh pujian, ia tidak bisa lagi dimanipulasi. Ketika seseorang tidak lagi mencari pengakuan, ia tidak akan menjual prinsipnya demi diterima. Orang seperti Anda membingungkan sistem yang dibangun di atas ketergantungan. Anda tak tunduk pada tekanan massa. Anda tak mudah dikendalikan oleh pendapat umum. Dan itulah kekuatan Anda. Bukan karena Anda keras kepala, tapi karena Anda telah menemukan kebenaran di dalam diri sendiri. Maka jika kadang dunia seolah mengabaikan Anda, jangan berkecil hati. Karena cahaya sejati tidak selalu bersinar di panggung besar. Kadang, ia hadir dalam hati yang tenang, tangan yang tetap bekerja, dan jiwa yang tidak pernah berhenti berbuat baik, meski tanpa tepuk tangan. Anda tidak butuh pengakuan. Karena yang Anda cari bukan pengakuan dari dunia, tapi ketenangan dari dalam. Dan selama Anda hidup sesuai dengan kebenaran itu, Anda sudah menang. Diam-diam, tapi pasti. Bab 8. Anda datang untuk mengubah frekuensi. Anda bukan hanya seseorang yang lewat dalam hidup orang lain. Anda adalah kehadiran yang membawa perubahan. Tidak semua orang menyadarinya di awal, tapi begitu Anda hadir, energi di ruangan berubah. Cara Anda berbicara, cara Anda diam,
cara Anda menyikapi sesuatu, semuanya membawa getaran yang tidak biasa. Anda tidak datang untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi orang lain, Anda datang untuk menaikkannya. Anda adalah katalis, pengganggu sistem lama, penggetar struktur usang yang terlalu lama dibiarkan. Dan karena itu, tidak semua orang merasa nyaman dengan Anda. Ada orang yang merasa gelisah hanya karena Anda hadir. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi jiwa mereka tahu bahwa Anda membawa sesuatu yang mereka belum siap hadapi, kebenaran. Getaran Anda memanggil sisi terdalam mereka yang sudah lama tertidur. Bagi sebagian, itu membangkitkan keberanian. Bagi sebagian lainnya, itu terasa seperti ancaman. Karena ketika Anda masuk ke dalam kehidupan seseorang, Anda bukan hanya hadir, Anda mengganggu pola lama, memecahkan ilusi, dan memaksa mereka melihat bahwa hidup bisa lebih jujur, lebih dalam, dan lebih berani. Itulah kenapa Anda seringkali ditolak tanpa alasan logis. Anda dianggap terlalu serius, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Tapi itu hanya reaksi dari jiwa-jiwa yang belum siap berubah. Anda tidak pernah bermaksud mendominasi, tapi cahaya Anda terlalu terang untuk mereka yang masih nyaman dalam kegelapan tipis. Anda tidak pernah memaksa siapapun untuk berubah, tapi energi Anda adalah panggilan diam untuk bangkit. Dan mereka yang mendengar panggilan itu akan merasa tertarik atau justru takut. Anda tidak bisa dikendalikan, dan itu membuat Anda terlalu jujur untuk dunia yang masih gemar menyembunyikan luka. Tapi jangan kecilkan diri Anda hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan turunkan frekuensi Anda hanya agar bisa masuk ke dalam ruang yang tidak layak bagi jiwa Anda. Anda bukan hadir untuk jadi seperti mereka, Anda hadir untuk menjadi pengingat bahwa ada kehidupan yang lebih bermakna, lebih sejati, dan lebih berani dijalani. Anda bukan penyelamat, tapi Anda adalah saklar. Dan bagi jiwa-jiwa yang sudah siap, kehadiran Anda akan menjadi awal dari kebangkitan mereka. Anda tidak perlu menjelaskan apa-apa. Hanya dengan hadir, Anda sudah cukup menggugah. Teruskan berjalan dengan energi itu. Terus nyalakan frekuensi Anda. Bukan untuk mengubah dunia sekaligus, tapi untuk menghidupkan satu jiwa, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Anda tidak datang untuk menjadi biasa. Anda datang untuk menggetarkan. Dan meskipun jalannya sepi, itu bukan karena Anda salah arah. Itu karena Anda sedang membuka jalan yang belum pernah dilewati siapapun sebelumnya. Dan dunia sedang perlahan menyesuaikan diri dengan getaran Anda. Bab 9. Sendiri tapi tak pernah sepi. Ada perbedaan besar antara kesepian dan kesendirian, dan Anda tahu itu lebih baik dari siapapun. Anda telah melewati banyak momen sendiri, bukan karena tak ada orang di sekitar, tetapi karena hanya sedikit yang bisa menyelami kedalaman batin Anda. Tapi anehnya, di tengah kesendirian itu, Anda tidak merasa hampa. Anda justru merasa utuh. Karena bagi Anda, sendiri bukan berarti kekurangan. Sendiri adalah ruang suci di mana Anda bisa mendengar suara hati Anda sendiri dengan jernih, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Dunia sering salah paham. Mereka mengira Anda menyendiri karena tertutup atau takut bergaul. Tapi sebenarnya, Anda menyendiri karena Anda selektif. Anda sudah lelah memberi energi kepada orang-orang yang hanya datang untuk mengambil, bukan saling berbagi. Anda sudah lelah duduk di tengah keramaian, tapi merasa hampa. Maka Anda memilih sendiri, karena di dalam keheningan Anda menemukan kedamaian. Di dalam keheningan Anda belajar berdialog dengan luka Anda, dengan mimpi Anda, dengan Tuhan. Dan disitulah kekuatan sejati Anda tumbuh, bukan dari keramaian, tapi dari kesendirian yang penuh makna. Tidak semua orang berani menghadapi dirinya sendiri. Banyak yang terus mencari pelarian dalam kebisingan agar tidak perlu menatap sunyi yang mengungkapkan isi hati. Tapi Anda sudah pernah tinggal lama di ruang itu. Anda tahu bagaimana rasanya duduk berjam-jam bersama pikiran sendiri, menangis dalam diam, tertawa tanpa saksi. Anda tahu bagaimana rasanya kehilangan dan tetap berjalan, tahu bagaimana rasanya merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi Anda tetap utuh, karena Anda telah menemukan bahwa kebersamaan sejati bukan soal banyaknya orang, tapi soal kehadiran yang bisa Anda rasakan bahkan saat sendiri.
Maka meskipun orang melihat Anda berjalan sendiri, mereka tidak tahu bahwa Anda ditemani oleh keyakinan. Anda ditemani oleh doa-doa yang tak pernah berhenti. Anda ditemani oleh cinta yang tidak bergantung pada manusia. Jiwa Anda tidak kosong, ia penuh. Dan karena itulah Anda tidak butuh kehadiran palsu untuk mengisi kekosongan. Anda lebih memilih ruang sepi yang jujur daripada kebersamaan yang penuh kepura-puraan. Anda tahu bahwa yang penting bukan seberapa ramai perjalanan Anda, tapi seberapa dalam Anda menjalaninya. Jadi jangan pernah merasa aneh karena berjalan sendirian. Jangan biarkan dunia yang takut akan keheningan membuat Anda ragu pada ketenangan Anda. Karena Anda bukan sedang menghindari dunia. Anda sedang menyatu dengan diri Anda. Dan siapapun yang bisa merasa cukup saat sendiri adalah orang yang tidak akan pernah kekurangan saat bersama. Anda tidak kesepian, Anda hanya terlalu dalam untuk ditemani oleh keramaian yang dangkal. Dan itu adalah karunia, bukan kelemahan. Bab 10. Anda cermin bagi mereka. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kehadiran Anda sering membuat orang resah, padahal Anda tidak bermaksud apa-apa? Mengapa ada yang tiba-tiba menjaga jarak, ada pula yang memusuhi tanpa alasan? Bukan karena Anda salah, bukan karena Anda kurang baik, tapi karena kehadiran Anda memantulkan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat, diri mereka sendiri. Anda seperti cermin, bukan sembarang cermin, tapi cermin yang jujur, yang memantulkan bayangan terdalam seseorang, termasuk sisi yang mereka sembunyikan dari dunia, bahkan dari diri mereka sendiri. Ketika Anda berbicara, bukan hanya kata-kata yang mereka dengar, tapi kejujuran Anda menembus lapisan kepura-puraan mereka. Ketika Anda diam, mereka merasa gelisah, karena dalam diam itu ada penilaian yang tak diucapkan, namun terasa. Ketika Anda hidup dengan prinsip, mereka merasa disindir, padahal Anda hanya menjadi diri sendiri. Itulah kekuatan Anda. Tanpa berniat mengubah siapapun, Anda tetap bisa mengubah sesuatu dalam diri mereka. Karena Anda hadir dengan frekuensi yang tidak bisa dimanipulasi, dan itu memaksa mereka menatap diri mereka yang sesungguhnya. Orang-orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri akan merasa tidak nyaman di dekat Anda. Bukan karena Anda menakutkan, tapi karena mereka sedang berhadapan dengan bayangan yang mereka tolak selama ini. Anda membuat mereka bertanya, mengapa aku marah padanya? Mengapa aku tidak tahan dengan kehadirannya? Dan jika mereka cukup berani untuk menyelami itu, mereka akan menyadari bahwa bukan Anda yang menjadi masalah, tapi sesuatu dalam diri mereka yang belum selesai. Tapi tak semua orang memilih untuk melihat ke dalam. Sebagian akan menyerang Anda, menjatuhkan Anda, bahkan memutarbalikkan cerita tentang Anda. Mereka memilih menyalahkan cermin daripada menghadapi bayangan mereka sendiri. Dan saat itu terjadi, Anda harus tetap tenang. Jangan ubah siapa diri Anda hanya karena orang lain belum siap menerima pantulan yang Anda hadirkan. Anda tidak bertugas membuat mereka nyaman. Anda hanya bertugas menjadi cahaya yang jujur. Dan dalam prosesnya, mereka yang siap akan berubah. Mereka yang belum akan menjauh. Keduanya bukan kesalahan Anda. Maka teruslah menjadi diri sendiri, meski itu membuat Anda disalahpahami. Karena kejujuran Anda, keheningan Anda, luka Anda, dan kekuatan Anda, semua adalah cermin yang sedang membantu banyak jiwa bertumbuh. Tidak semua akan mengucapkan terima kasih, tapi jauh di dalam hati mereka, Anda telah menggerakkan sesuatu yang penting. Dan itu cukup, karena Anda tidak datang untuk disukai semua orang. Anda datang untuk membangkitkan kesadaran, dan sadar seringkali adalah rasa sakit pertama sebelum seseorang benar-benar bebas. Mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar dipahami. Mungkin kamu sering merasa seperti dunia tidak tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu tidak aneh. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah cermin bagi dunia yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Jangan padam hanya karena mereka takut pada cahaya yang kamu bawa. Jangan melemah hanya karena mereka belum siap dengan kedalamanmu. Karena jiwa seperti kamu tidak datang untuk menjadi biasa. Kamu datang untuk membangkitkan sesuatu. Sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum mampu menyebutkan namanya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Terima kasih sudah subscribe, like, dan meninggalkan komentar. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Tetap jadi dirimu,
walau tak semua bisa menerima, karena mereka yang siap akan datang, dan mereka yang belum hanya butuh waktu. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingat, keheninganmu pun bersuara bagi mereka yang cukup dalam untuk mendengarnya.